Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan kita hari ini tentang dimensi ruang. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik. Hari ini kita akan mempelajari jarak titik ke garis. Sebelum kita melanjutkan materi ini, jangan lupa di subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Jarak titik ke garis, misalnya ada titik A di sini, ya. Kemudian ada garis G, ya kan? Apabila titik A ini kita tarik garis lurus, ya, ke garis G, maka kita namai titik P, ya. Apabila ruas garis AP ini tegak lurus terhadap garis G, maka itulah yang dinamakan dengan jarak titik A ke G, yang kita beri nama dengan AP, ya. Jadi jarak titik ke garis itu harus memenuhi syarat, yaitu harus tegak lurus dengan garis, ya. Di sini ada jarak titik A ke garis G, ya. Titik A garis G, maka ya, kita tarik luas garis AP, ya, maka jaraknya adalah AP. Bagaimana dengan jarak titik F ke garis AB, ya? Kita tarik dulu garis AB nya, yaitu titik A dan titik B. Titik A, kemudian titik B, kemudian kita tandai titik F, ya. Nah, kita lihat kalau kita tarik garis dari F ke garis AB, yang manakah yang tegak lurus? Maka di sini kita ambil F langsung ke titik B. Kenapa? Karena di sini tegak lurus. Kalau kita mengambil titik F ke A, dia garis ini tidak tegak lurus dengan AB, ya. Melainkan nanti dia berbentuk sudut, ya. Sudut lancip, ya. Maka yang betul adalah dari titik F ke B. Ini adalah ruas daripada rusuk suatu kubus, ya. Kemudian jarak titik C ke garis AH, kita tarik dulu garis titik H, A dan H, A, H, kemudian ini titik C. Nah, untuk menggambarnya kita hubungkan ketiga titiknya, yaitu titik C dihubungkan dengan garis ke titik H, dari titik H ke titik A, kemudian kembali lagi ke titik C. Maka di sini kita lihat membentuk suatu segitiga ACH, ya. Nah, yang mana dikatakan jarak dari titik C ke garis AH sesuai dengan definisi awal tadi, ya. Kita tarik garis titik C itu tepat tegak lurus di garis AH, ya. Nah, di sini kita asumsikan tegak lurus di sini. Nah, titik potong ini kita namakan dengan T, bisa A, bisa B, yang penting sih simbol huruf kapital, ya. Nah, ini cara menentukan atau membuat gambar untuk menentukan jarak dari titik ke suatu garis, ya. Untuk lebih pemahaman lagi, mempelajari cara menentukan jarak titik ke garis, ya, berikut ada modal, ya, yang harus kita pahami, harus kita ingat setiap pembelajaran dimensi ruang, ya. Biasanya dalam dimensi ruang itu nanti berbentuk segitiga, ya. Dari awal sudah kita katakan bahwasanya titik-titik itu dihubungkan, nanti dia berbentuk segitiga. Nah, segitiga itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Kalau nanti misalnya terbentuk segitiga sama kaki atau sama sisi, maka kita gunakan rumus ini, ya, dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, ya, di mana C ini adalah sisi miring. Kalau mencari sisi miring berarti akar A ditambah B kuadrat. A ini adalah sisi depan, B sisi samping, dijumlahkan semua. Kemudian mencari sisi sampingnya itu dikurang sisi miring dikurang sisi depan, ya. Kemudian mencari sisi depan itu sisi miring dikurang sisi samping. Berikut ini rumusnya jelas ini, ya. Ada rumus Pythagoras, ya.
Kemudian kalau nanti segitiganya berbentuk tidak segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, misalnya berbentuk segitiga sembarang, maka kita gunakan rumus mencari luas segitiga. Nah, di sini ada segitiga ABC ya, di mana luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, atau ya setengah kali AB. AB ini adalah alasnya, kemudian CD adalah tinggi segitiga. Nah, tak kalah hal yang lebih penting lagi adalah harus kita ingat ya, dalam menentukan jarak titik ke garis kita harus juga hafal yang mana diagonal bidang dan diagonal ruang. Di sini kita lihat ya, dalam kubus itu terdapat banyak sekali bidang-bidang ya. Di sini ada 4 bidang ya, bidang atas bawah, depan belakang, kiri kanan ya. Nah, bidang itu punya diagonal ya. Diagonal itu seperti ini. Misalnya bidang bawah nih, bidang A, B, C, D. Nah, dari A ke C itu namanya diagonal bidang ya. Kemudian atau dari B ke D itu juga termasuk diagonal bidang, atau bidang yang atas dari E ke G, kemudian dari F ke H, termasuk diagonal bidang ya. Nah, diagonal bidang itu kita rumuskan dengan rumus A akar 2, di mana A ini adalah panjang rusuk. Kemudian ada namanya diagonal ruang. Jadi dalam kubus itu punya diagonal ruang. Ada berapa diagonal ruangnya? Di sini ada diagonal ruang EC, E ke C yang ada garis merah putus-putus ini. Kemudian selain EC apalagi GA. Nah, dari G ke A ya. Coba diperhatikan ya. Kemudian dari H ke B, H ke B juga sama ya. Kemudian dari F ke D ini ya. Nah, itu termasuk diagonal ruang ya. Diagonal ruang suatu kubus ya. Coba kalian amati dalam rumah kalian yang merupakan diagonal ruang ya. Jadi dia dalam bentuk ruang ya. Nah, panjang diagonal ruang itu dirumuskan dengan A akar 3 ya. Jadi rumusnya A akar 3. Nah, kemudian untuk pemahaman yang lebih lanjut lagi supaya kita lebih paham ya, berikut nanti kami sampaikan contoh-contoh menentukan jarak dari titik ke garis ya. Berikut contohnya. Contoh yang pertama, diketahui panjang rusuk sebuah kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik B ke garis EG ya. Di situ ada penyelesaiannya. Sebelum menyelesaikan itu, langkah yang pertama harus kita kerjakan adalah menggambarkan dulu kubusnya ya. Kemudian menghubungkan titik ke titiknya. Di sini ada garis EG ya. Ini adalah kubusnya ya, kubusnya. Kita hubungkan garis EG. EG mana? EG, E ke G ini ya. Kemudian titik B mana? Titik B ini. Maka titik B ini kita hubungkan semua ke tiga garisnya untuk membentuk segitiga ya. B ke G, kemudian ke E ke G. Nah, nanti dia berbentuk segitiga ya. Jadi harus dihubungkan dulu supaya membentuk segitiga. Kemudian mana jaraknya? Ini dari B, garis EG-nya ini. Maka kita tarik garis ini ke sini. Nah, kita asumsikan bahasanya BO ini atau OB ini tegak lurus dengan EG sesuai dengan definisi yang atas tadi ya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, maka kita bisa mudah untuk menentukan panjang dari OB atau BO ya, jaraknya ya. Nah, coba kalian lihat di sini ya, segitiga ini ya. Segitiga ini tadi kan ada definisi segitiga dalam kubus itu bisa ada segitiga sama kaki, sama sisi, atau segitiga sembarang. Coba kalian lihat di sini. Ini segitiga apa? Di sini kalau kita lihat sisi-sisi segitiga ini sama. Dari mana kita tahunya? Karena lihat BG ini adalah diagonal bidang BC FG ya kan. Kemudian EG ini sama diagonal bidang juga. EB ini juga sama diagonal bidang ABEF sama ya. Jadi diagonal bidang itu sama semua panjangnya ya. Maka diagonal bidangnya berapa? Tadi rumus tadi A akar 2. Karena rusuknya 6, maka diagonal bidang itu adalah A akar 2 sama dengan 6
akar 2. Ini diagonal bidang ya. Diagonal bidang ya. Jadi kita simpulkan bahwasanya segitiga ini adalah segitiga sama sisi ya. Nah, kalau dia segitiga sama sisi, artinya ya kan, alasnya sama. Alasnya itu bisa dibagi 2 ya. Nah, lihat alasnya di sini ada EG ya. EG-nya berapa? EG di sini adalah diagonal bidang 6 akar 2. Nah, setengah dari EG ini berapa? Di sini yaitu EO atau OG ya, setengah dari EG, setengah kali 6 akar 2 menjadi 3 akar 2. Jadi kalau dia segitiga sama sisi itu dibagi 2, sama dia. Jadi antara kiri dan kanan EO dan OG itu sama panjangnya ya. Oleh karena sama, boleh kita ambil segitiga yang ini, boleh segitiga yang ini. Nah, ini kita ambil segitiga yang sebelah sini ya. Jadi siku-siku di sini dia ya, karena syaratnya tadi harus tegak lurus ya. OB sama dengan BG, ini adalah sisi miring. BG kuadrat dikurang OG ya, sesuai dengan rumus Pythagoras yang pertama kali kita jelaskan tadi ya. Maka BG-nya berapa? BG-nya tadi kan karena ini diagonal bidang ya, 6 akar 2 ya. 6 akar 2 ini dari rumus diagonal bidang ya. 6 akar 2 pangkat 2 dikurang OG-nya ini kan setengah ini. Ini OG tadi ya, 3 akar 2, 3 akar 2 pangkat 2, kemudian 6 akar 2 pangkat 2 itu 6 kali 6, 36, akar 2 kali akar 2 berarti 2 ya. Kemudian 3 akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 18. Dari mana 18? 3 kali 3, 9, dikali 2, 18. 36 kali 2, 72, kemudian dikurang 18 ya. 72 kurang 18 itu 54 ya. Maka BO sama dengan akar 54 ya kan. BO sama dengan akar 54 ya. Jadi BO sama dengan akar 54 itu kan sama dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3, akar 6 ya tetap akar 6. Jadi jarak dari titik B ke EG adalah 3 akar 6. Nanti bagi anak-anak sekalian yang mau tanya ya, silakan nanti komen di link YouTube ya. Komen kemudian silakan nanti ditanyakan ya. Jangan lupa di subscribe dan like. Kemudian ini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini ya. Nah, contoh yang kedua, jadi ketahui sekubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 ya. Kemudian dan T ada titik tengah CG, jarak titik E ke BT ya. Nah, sebelum menjawabnya kita gambarkan dulu. Nah, ini gambarnya nih ya. BT mana? BT ini, kemudian titik E ini. Nah, kita hubungkan titik E ke T, kemudian T ke B, B ke E. Ini kan berbentuk segitiga ya, bentuk segitiga. Kemudian mana jarak titik E ke garis BT-nya? Nah, ini dari E ke T ini, dari E ke X. Nah, kita asumsikan ini tegak lurus. Kan syarat tadi kan harus tegak lurus. Kita lambangkan ini dengan X ya. Boleh terserah ya, mau X, mau O, terserah ya. Yang penting ada garis jaraknya di sini ya. Nah, segitiga ini kita keluarkan menjadi ini E, T dan B ya. Nah, ini kalau kita lihat ini segitiga apa? Nah, segitiga sama sisi atau sama kaki atau sembarang ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ini segitiga sembarang. Kenapa? Karena sisinya beda. EB ini sisi diagonal sisi ya, kemudian BT ini beda ya, BT ini bukan diagonal sisi. Kemudian EG juga, EG diagonal ET bukan diagonal sisi. Jadi kita simpulkan segitiga ini adalah segitiga sembarang, artinya sisinya tidak sama panjang. Bisa juga dilihat dari nilai ini kan 9, ini kan 6 akar 2, ini kan 3 akar 5 kan, beda-beda kan. Kalau dia berbeda artinya ini segitiga sembarang. Nah, kemudian sudah kita tentukan, kita cari panjangnya, panjang setiap sisinya. Kita cari dulu EB ya. EB ini adalah diagonal di bidang A, B, E, F ya.
diagonal bidang kan rumusnya apa tadi? A akar 2A nya tadi 6, rusuknya 6, berarti 6 akar 2 sini EB. Nah ini 6 akar 2 ya. Kemudian EG ya, EG ini sama dengan EB ya, walaupun EG nanti gunanya untuk apa? Untuk mencari panjang ET nanti ya. Kemudian nah baru kita sudah EB, kemudian kita mencari apa lagi? Mencari panjang BT ya, BT sini. Ini BT ya. Nah, BT ini adalah sisi miring dari segitiga BCT, di mana siku-siku di C. Berarti dijumlahkan di sini menurut Pitagoras. BC kuadrat ditambah TC kuadrat. BC berapa BC? BC dari 6, rusuknya 6. Kemudian TC ini kan, kalau GC kan 6. Kalau TC kan setengah dari GC, berarti 3, berarti 3 pangkat 2 9, 36 tambah 9 45, maka BT sama dengan akar 45. Akar 45 itu kan akar 9 dikali akar 5, akar 9 3 akar 5 ya tetap ya, 3 akar 5. Jadi BT ini panjangnya 3 akar 5 ya. Kemudian EB tadi 6 akar 2. Sekarang terakhir mencari ET ya. ET ini, untuk mencari ET kita tarik garis EB dulu tadi. EB ini adalah diagonal bidang ya. Maka ET itu sisi miring juga, sisi miring di mana segitiga EGT. Siku-siku di T. Kenapa dia siku-siku di G? Karena ini ada rusuknya. Nah, kalau dia ada rusuk ini, dia pasti siku-siku ke sini ya. Tapi kalau seperti ini G ke B misalkan. Nah, B ke G ini tidak siku-siku dengan E ke G. Tidak boleh. Jadi syarat siku-siku itu harus ada rusuknya 1 ya. Karena di siku-siku di G, maka ET itu sama dengan ini rumus Pitagoras ya. EG kuadrat ditambah GT kuadrat. EG berapa? EG adalah 6 akar 2 diagonal bidang ya. Ditambah GT nya adalah 3, setengah dari GC. Kemudian 6 akar 2 nih pangkat 2 itu 72, 6 kali 6 36 kali 2 72 ya. 3 pangkat 2 9 sama dengan 81, akar 81 9, maka didapat ET nya adalah 9. Nah, sudah dapat ini semua ya. Kita simpulkan, oh ini ternyata segitiga sembarang. Maka baru kita cari penyelesaiannya, mencari EX ya, jaraknya EX. Nah, jarak titik E ke garis BT. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk lebih lanjut lihat. Nah, ini lanjut ya. Nah, untuk mencarinya tadi ya kan. Tadi kan seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, misal wajib kalau ketemu dengan segitiga sembarang, wajib harus kita misalkan panjangnya. Misalkan panjang awalnya kan BT tadi kan 3 akar 5. Nah, jadi kita misalkan dulu, ini kita bagi 2 nih. Kita tidak tahu ya. Kalau dia segitiga siku sama kaki enak dibagi 2 bisa langsung ya. Tapi kalau segitiga sembarang itu tidak bisa langsung. Maka kita misalkan jarak B ke X ini adalah Y. Maka jarak X ke T adalah 3 akar 5 dikurang Y ya. Itu harus kita kerjakan seperti itu ya. Nah, maka kemudian selanjutnya buat perbandingan tinggi ya. Tinggi segitiga yaitu X. Ini kan tinggi segitiga nih. X kuadrat itu sama dengan, ini kan sisi miringnya ya, EB kuadrat dikurang BX ini. Nah, ini ya. Nih, kemudian sama dengan yang segitiga ini. Yang ini tadi segitiga yang di kirinya, ini segitiga kanan ya. Sama dengan ET kuadrat dikurang XT kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kemudian masukkan nilainya. DE-nya 6 akar 2 pangkat 2. Kemudian BX-nya kan Y. Sama dengan ET-nya kan 9 pangkat 2 dikurang, buka kurung dulu ini seperti ini ya, wajib ya. 3 akar 5 kan ini ya, 3 akar 5 dikurang dengan Y pangkat 2. Kemudian 6 akar 2 pangkat 2 ini 72 dikurang Y kuadrat sama dengan 9 pangkat 2 81 dikurang, buka kurung dulu, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Nah, 3 akar 5 pangkat 2 ini artinya 3 akar 5 dikurang Y dikali 3 akar 5 dikurang Y, jadi double dikali ya. Didapat sini 3 pangkat 3 9 kali 5 ya, 45. Kemudian ini kan ada 3 akar 5, maka nih kenapa 6? Karena nih 2 kali 3 akar 5, jadi 6 akar 5 Y ditambah, kenapa ditambah? Karena min Y pangkat 2, jadi Y
kuadrat ya. Karena y-nya sama, ini sama, dicoret sama dia. Sisanya tinggal 72 sama dengan, nah ini langsung dikalikan dulu. Min kali 45, min 45, min kali min jadi plus ini kan. Kemudian min kali plus jadi min, makanya ini tadi dicoret ya. Kemudian 80 dikurang 45 itu 36, ditambah 6 akar 5 y. Jangan lupa ya, ini tadi dikalikan dengan dalam kurung. Kalau tidak dikalikan nanti hasilnya beda ya. Kemudian 72 dikurang 36, ini pindahkan ke sini ya. Jadi 72 dikurang 36 sama dengan 36 ya. 6 dibagi 6 ya, sama nih. Nah, jadi coret ya, ini sisa 6 ini habis 1 nih, tinggal akar 5, maka 6 akar 5. Nah ini dapat y nya, sudah dapat y nya. Kalau sudah dapat y nya ini enak, gampang kita menyelesaikan mencari panjang x ya. Maka kita bisa ngambil segitiga ini, bisa segitiga yang ini. Nah, kita ambil segitiga ini dulu ya. Tadi rumusnya apa? Tadi rumusnya adalah ini tadi 6 akar 2 pangkat 2 dikurang y kuadrat ya. Nih ya. Ini rumusnya yang sebelah sini ya. Nih, ini kuadrat dikurang dengan y. Nah, ini kita masukkan nilainya. X kuadrat sama dengan 72 dikurang ya, karena 6 akar 2 pangkat 2 dengan 72 kan, dikurang. Nah, y nya tadi kan ini kan 6 akar 5. Nah, pangkat 2 sama dengan 72 dikurang 6 pangkat 2 36 akar 5 pangkat 2 5. Kemudian 72 dikali 5 360 dikurang 36 dibagi 5. 360 dikurang 36 324 per 5. Nah, karena ini kuadrat kan sisi miring nih, tinggi kan, harus kuadrat dia menurut Pitagoras ya. Nah, maka di sini akar 324 per 5. Akar 324 itu kan sama dengan 18. Nah, akar 5 kan tetap akar 5. Nah, ini ya 18 per akar 5 ini sama artinya dengan 18 dibagi 5 akar 5 ya. Itu cara cepatnya ya. Kalau mau lambat kita gunakan akar sekawan ya. Jadi panjang x-nya adalah 18 per 5 akar 5. Silakan bagi sekalian, anak-anak sekalian yang mau tanya, nanti tanya di kolom komentar ya, yang mau ditanyakan lagi. Tapi jangan lupa di like, subscribe, and share ya, biar nanti setiap pembelajaran videonya akan selalu Bapak share materi per materi ya, bab per bab, biar jelas ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.